Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk terkutuk yang menyesatkan umat manusia hingga hari kiamat tiba. Ia tidak akan berhenti mengganggu dan menggoda manusia untuk terus berada di dalam kesesatan dan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghuni neraka bersama golongan orang-orang yang mengikutinya. Maka dari itu, iblis akan terus menyesatkan manusia agar banyak manusia yang terjerumus ke neraka bersamanya di akhirat kelak. Dikabarkan bahwa ketika di akhirat kelak, iblis akan berpidato di hadapan penghuni neraka, yang sampai-sampai dikatakan pidato iblis ini adalah pidato tersedih yang membuat para penghuni neraka menyesal dan menangis sangat histeris. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengabarkan isi pidato iblis tersebut di dalam Al-Quran, agar kita tidak menjadi pengikut iblis dan juga agar tidak menyesal di akhirat kelak. Lantas, apa isi pidato iblis tersebut? Simak ulasannya sampai akhir. Kelak di hari kiamat nanti, manusia dari zaman dahulu sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatannya. Setelah hisab Allah ditetapkan, maka orang-orang yang beriman akan berbondong-bondong meminta syafaat atau pertolongan. Mereka akan datang menemui bapak mereka semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, lalu menemui Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Namun, mereka semuanya tidak memperoleh syafaat apapun dari para nabi yang mereka datangi. Sampai akhirnya, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka meminta syafaat darinya. Setelah mereka menemui Nabi Muhammad SAW, maka mereka yang beriman itu akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian tersebut, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah bertanya satu sama lainnya, lalu kepada siapa kami meminta syafaat? Maka sebagian dari mereka mengatakan, kita harus meminta syafaat kepada iblis, karena dialah yang menyesatkan kita. Maka datanglah mereka kepada iblis untuk meminta syafaat, karena memang iblislah yang menyebabkan mereka maksiat. Ketika mereka bertemu dengan iblis, iblis pun langsung bangkit dan berpidato di hadapan mereka. Isi pidato iblis ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan syaitan berkata, saat perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 22. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya akan heboh dan menangis histeris. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat selanjutnya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 23. Setelah mereka para penghuni neraka mendengar isi pidato iblis terlaknat tersebut, maka semua penghuni neraka itu merasa sangat menyesal dan tertipu. Mereka semuanya menangis dan menyesal. Namun penyesalan mereka ketika itu tidak ada gunanya lagi, dan mereka bertambah sedih ketika mendengar firman Allah pada ayat selanjutnya yang menceritakan tentang orang-orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Sahabat beriman, pada hakikatnya memang iblis itu benar-benar menyesatkan manusia. Mereka telah bersumpah akan menghalang-halangi manusia dalam berbuat amal kebaikan. Iblis seperti itu karena pada awalnya, iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan karena sebab mereka tidak melaksanakan perintah Allah itu, maka Allah menghukumnya tersesat dan mereka menjadi terkutuk. Dan akhirnya, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diizinkan menyesatkan manusia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran.
Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Maka dari itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang di dalamnya tidak ada keraguan dan keburukan sedikit pun. Karena agama Islam itu sempurna, yang dibawa oleh Nabi yang sempurna, dan yang disempurnakan pula oleh Allah yang maha sempurna. Semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan juga semoga kita dimenangkan dan dijauhi dari iblis yang terkutuk baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.